Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang di rumah saja, mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga keluarga kita dari virus corona ini. Terkhusus kepada saudara-saudara kami Jamaah Masjid Al-Fatah dan juga SSDM Minas. Mudah-mudahan selalu Allah berkahi rezekinya, selalu Allah lindungi keluarganya, dan selalu Allah dekatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk mencegah kita dari virus corona ini, ikhtiar kita ikuti protokol kesehatan, selalu menjaga kesehatan, istirahat dengan teratur, kemudian makan tepat pada waktunya, sediakan waktu untuk olahraga ya Bapak Ibu ya, olahraga, kemudian rajin-rajin mencuci tangan, kemudian memakai masker, dan hindari kerumunan-kerumunan, dan jangan keluar rumah jika bukan kepentingan yang mendesak. Mudah-mudahan Allah cukupkan kita, insya Allah. Wa fis samai rizqakum wa ma tu'adun. Allah menjamin rezeki kita. Ada corona ataupun tidak ada corona, Allah telah menjamin rezeki kita tidak berkurang dan tidak bertambah, karena Allah telah tetapkan daripadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang di rumah saja, hari ini kita akan membahas masih tentang pendidikan anak dalam Islam. Materi-materi pendidikan anak dalam Islam ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena dengan pendidikan anak dalam Islam sebagai ikhtiar kepada kedua orang tuanya, kepada insan-insan pendidikan untuk mencetak anak yang soleh dan soleha. Materi tentang pendidikan anak dalam Islam, hari ini kita akan membahas tentang 6 penyebab kenapa anak menjadi seorang pembohong. Bapak Ibu yang di rumah saja, yang punya anak, pernah tidak Bapak Ibu dibohongi oleh anaknya? Pernah tidak anaknya berbohong kepada orang tuanya? Ada tidak anak ibu yang suka berdusta? Ada tidak anak Bapak Ibu di rumah yang suka merahasiakan sesuatu hal? Masya Allah, mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari anak-anak yang suka berbohong, anak-anak yang mendustai orang tuanya. Tapi ternyata kedustaan anak, sukanya anak berbohong, sukanya anak dalam menutupi sebuah kesalahan, ternyata disebabkan oleh 6 hal ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, penyebab kenapa anak-anak kita suka berbohong, penyebab pertamanya adalah orang tua memberikan hukuman yang salah kepada anak-anaknya. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu yang di rumah saja. Penyebab pertama kenapa anak-anakmu suka menjadi pembohong adalah karena orang tua salah dalam memberikan hukuman, tidak tepat dalam memberikan hukuman kepada anak-anaknya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hukuman adalah sebuah metode pendidikan yang terakhir di dalam Islam. Setelah melalui upaya-upaya pencegahan, upaya pendekatan, upaya nasihat, ceramah, tidak bisa juga diceramahi, tidak bisa dinasihati, tidak bisa diarahkan, tidak bisa dilatih, tidak bisa dibimbing lagi, maka ternyata hukuman ini adalah proses pendidikan yang paling akhir. Tetapi hukuman ini penting, tapi ada kalanya orang tua salah dalam memberi ataupun memberikan hukuman pada anak-anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah tentang hukuman ini, bahwasanya orang-orang yang tak beriman, orang-orang yang membangkang kepada Allah juga dapat hukuman. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha
Maka orang-orang yang tak beriman kepada Allah, yang membangkang akan perintah Allah, yang tak percaya dan menduakan, menserikatkan Allah, mereka mendapatkan hukuman di neraka sesuai dengan perbuatan mereka. Jadi hukuman ini adalah sesuai dengan syariat Islam. Tidak masalah memakai metode hukuman. Yang menjadi masalah adalah kita salah dalam menghukum anak-anak kita. Akibat dari kesalahan dalam menghukum anak-anak ini menjadikan anak itu mencoba untuk menghindari hukuman. Kadangkala agar tidak mendapatkan hukuman, agar tidak diberikan hukuman oleh kedua orang tuanya, anaknya berbohong kepada orang tuanya agar anak-anaknya tak dapat hukuman. Mereka takut akan hukuman darimu orang tua. Mereka tidak mau dapat hukuman darimu orang tua. Kenapa? Karena hukumannya salah. Karena hukumannya tidak tepat. Karena hukumannya tidak adil. Ingat, hukuman dalam mendidik anak bukan sebuah ajang untuk membalas dendam atas kesalahan anak. Bukan sebuah metode agar membuat anak jerah. Tetapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, metode hukuman untuk mendidik anak tujuannya, kata seorang pakar pendidikan bernama Atiyah Al-Abrashi dalam kitabnya At-Tarbiyah Al-Islamiyah mengatakan bahwasanya hukuman itu adalah untuk memperbaiki kesalahan. Ingat Bapak Ibu yang punya anak, hukuman itu untuk memperbaiki kesalahan anak. Bukan membuat anak takut, bukan membuat sebuah tekanan kepada anak, bukan membuat anak jerah, bukan membuat anak kesakitan. Tapi hukuman di dalam Islam tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan. Ingat, ini kata kunci menurut Atiyah Al-Abrashi dalam bukunya At-Tarbiyah Al-Islamiyah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hukuman itu tugas dan tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan, maka buatlah hukuman-hukuman yang betul-betul memperbaiki akhlak anak. Hadirin yang Allah muliakan, kita lihat, kadangkala hukuman itu berlebihan, menyakiti fisik. Kadangkala hukuman itu bahkan memutuskan silaturahim. Kalau kau masih mengulangi perbuatanmu itu, maka kau tak boleh tinggal di rumah. Ini apa ini? Kalau kau masih melakukan kesalahan itu, aku akan memukul kakimu sampai merah. Ini apa ini? Hukuman seperti ini, hukuman-hukuman yang menakutkan seperti ini akan membuat anak untuk menghindari hukuman itu. Ini sudah hukum alam. Seseorang yang terjepit pasti akan berusaha lepas dari jepitan. Seseorang yang terhimpit akan berusaha lepas dari himpitan. Sesuatu yang tertekan pasti berusaha lepas dari tekanan. Hukum alam. Begitu juga dengan seorang anak. Jika dia ditekan dengan hukuman, ditakut-takuti dengan sebuah hukuman yang tidak tepat, maka anak akan menghindari hukuman orang tua itu dengan cara berbohong. Tujuannya adalah agar anak tak dapat hukuman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa syarat hukuman. Ingat Bapak Ibu yang di rumah saja, ada beberapa syarat hukuman yang diatur dalam Islam. Ya. Yang pertama, hukuman itu tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan anak. Ini tujuan hukuman yang pertama. Ini syarat memberikan hukuman kepada anak. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh anak. Ini tujuan utama. Yang kedua Bapak Ibu yang Allah muliakan, syarat hukuman di dalam Islam yang kedua adalah setiap hukuman yang dipilih oleh orang tuanya hendaklah bersifat memperbaiki anaknya. Untuk memperbaiki. Ini tujuan hukuman. Adapun yang ketiga, syarat atau tujuan hukuman yang harus diketahui oleh orang tua, jangan menghukum anak saat orang tua marah. Ingat nih, rata-rata orang tua menghukum anaknya saat orang tuanya marah. Misalnya, seorang anak ketahuan mencuri, saat itu pula orang tuanya murka. Ingat jamaah, tidak sedikit orang tua
yang memukuli anaknya sampai berdarah-darah gara-gara apa? Marah akibat kesalahan anaknya. Tidak sedikit bahkan orang tua saat naik pitam orang tuanya, saat emosi orang tuanya, saat amarahnya di puncak amarah yang sangat luar biasa, maka ada orang tua yang membunuh anaknya. Kenapa? Dia menghukum anaknya dalam kondisi marah. Ingat bagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud bahwa kemarahan itu adalah dari setan, sedangkan setan itu tercipta dari api. Api hanya bisa padam dengan air. Maka kalau kalian marah, berwuduklah. Ingat, Bapak Ibu, jangan menghukum anakmu saat marah. Bahaya jamaah. Kalau nampak parang, parang yang dipegang. Kalau nampak batu, batu yang dipegang. Kalau nampak gilingan-gilingan yang dipegang. Bahaya kalau kita marah menghukum anak kita. Tapi tenangkan diri kita dulu. Betul-betul hukuman itu adalah untuk memperbaiki kesalahan anak-anak kita. Adapun yang keempat, syarat dari sebuah hukuman, jangan sampai hukuman itu bersifat untuk memutuskan tali silaturahim. Misalnya, hukuman seperti ini dilarang dalam Islam. Kalau anak melakukan kesalahan, tidak boleh tidur di rumah. Ini hukuman apa? Siapa manusia yang tega memisahkan anak dari orang tuanya? Memisahkan seorang anak dari rumahnya? Atau bahkan ada hukuman seperti ini yang memutuskan silaturahim antara anak dan orang tua. Kalau engkau melakukan kesalahan, tidak boleh ngomong atau bicara sama ayah selama 1 bulan. Ini nggak boleh hukuman yang bersifat memutuskan silaturahim. Ya buatlah hukuman-hukuman yang mendidiknya. Ketika dia berbohong, buat hukuman yang membuat dia tidak akan berbohong lagi. Ya, yang membuat dia semakin baik dengan hukuman itu, atau mendapatkan kebaikan yang lain setelah hukuman itu diberikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang keempat. Syarat hukuman, tidak boleh hukuman itu bersifat memutuskan silaturahim. Berikutnya, yang kelima, syarat dari sebuah hukuman kepada anak-anak kita di rumah Bapak Ibu adalah pemberian hukuman itu diberikan jika terpaksa dan merupakan metode paling akhir. Ingat Bapak Ibu, menghukum anak adalah yang paling akhir. Artinya apa? Jangan langsung menghukum. Buat dulu metode nasihat, nasihati dia. Beri hikmah kepada anak. Beri contoh-contoh kisah-kisah kebaikan kepada anak. Beri aturan-aturan yang baik kepada anak. Beri kata-kata yang baik kepada anak. Ingat, menghukum adalah jika terpaksa dan merupakan bagian akhir. Jangan serta-merta anak baru melakukan kesalahan langsung dihukum. Ini tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukuman yang kita berikan yang ketujuh syaratnya adalah harus sesuai dengan kesalahan anak. Harus sesuai dengan porsi kesalahannya. Jangan kesalahan kecil hukumannya sama dengan kesalahan besar. Atau kesalahan yang besar hukumannya ringan seperti kesalahan yang kecil. Harus berbeda. Porsi-porsi kesalahan itu kan ada. Seperti bagaimana dosa. Dosa itu ada 2, dosa kecil, dosa besar. Tentu hukuman dosa kecil itu lebih ringan daripada dosa besar yang Allah berikan. Ya, begitulah ketika menghukum anak. Jangan sama saja pukul rata Bapak Ibu. Kalau kesalahan anak kecil, hukum dengan sesuatu yang ringan. Ketika kesalahan anak sedang, hukum dengan hukuman yang kapasitasnya sedang. Kalau kesalahan anak berat, hukum dengan kapasitas yang berat. Jangan pukul rata Bapak Ibu. Kita harus bisa memilih dan memilah hukuman. Karena apa? Kesalahan memberikan hukuman bisa mencetak pembohong-pembohong bagi anak kita. Karena mereka akan berusaha menghindari hukuman yang tak sesuai dengan Islam, sehingga mereka menutupinya dengan berbohong, menutupi kesalahannya dengan berbohong, menutupi kejujurannya dengan berbohong. Ini yang pertama. Penyebab kenapa anak-anak kita menjadi pembohong adalah kesalahan orang tua dalam menghukum anaknya. Yang kedua,
Yang kedua yang menjadi penyebab anak-anak kita menjadi pembohong adalah kurangnya reward ataupun penghargaan kepada anak-anak kita. Saat anak bapak ibu lakukan kesalahan, bapak ibu hukum mereka. Tapi saat mereka melakukan kebaikan, bapak ibu tak memberikan aplaus kepada mereka. Bapak ibu tak memberikan reward kepada mereka. Bapak ibu tak memberikan hadiah atau penghargaan pada mereka. Harus seimbang. Ketika orang tua suka menghukum, maka kita harus imbangi. Ketika mereka lakukan kesalahan, ada hukumannya. Ketika mereka melakukan sebuah kebaikan, ada rewardnya, ada ganjarannya, ada penghargaannya. Sebagaimana orang-orang kafir, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Begitu juga innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, yang melakukan kebaikan, Allah berikan ganjaran kebaikan. Begitu Bapak Ibu. Ingat, anak-anak kita menjadi pembohong saat dihukum, mereka dapat saat melakukan kesalahan, mereka dihukum. Saat melakukan kebaikan, mereka tak dapat penghargaan sehingga mereka melakukan kebohongan-kebohongan. Kita harus lakukan penghargaan, reward kepada mereka saat melakukan kebaikan-kebaikan. Ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada macam-macam reward. Reward itu, penghargaan itu tidak hanya kita lakukan dengan cara memberikan uang kepada anak. Saat anak berakhlakul karimah, saat anak melakukan kebaikan, dikasih uang, dikasih barang, dikasih benda, habis dong uang kita. Tidak semua orang tua punya kemampuan membeli atau memberikan uang kepada anak-anaknya. Tidak. Reward itu tidak hanya berupa memberikan benda, memberikan hadiah, memberikan piala, tidak. Banyak reward-reward yang sederhana yang setiap orang bisa melakukannya. Apa contohnya? Saat anak melakukan kebaikan, misalnya mereka sholat di masjid, berikan pujian. Anakku memang hebat, anakku memang soleh, mantap anakku. Ya Allah, kamulah nak yang akan menggendong ayah ibu ke surga nanti nak. Rajin terus ya nak ya sholatnya ya nak ya. Berikan pujian pada anak-anak kita, supaya mereka termotivasi untuk mempertahankan kebaikannya. Ketika mereka kita berikan reward, kita berikan dorongan, kita berikan sebuah penghargaan atas kebaikan mereka, mereka akan berusaha istiqomah dengan kebaikan itu. Kemudian apa lagi? Mungkin salah satu dari reward itu mungkin berupa penghormatan. Apalagi boleh memberikan piala, memberikan sertifikat, memberikan hadiah, silakan. Tapi satu hal, ada beberapa syarat dari reward, syarat penghargaan. Tidak sembarangan pula Bapak Ibu berikan reward. Tidak sembarangan pula Bapak Ibu di rumah memberikan penghargaan pada anak-anaknya. Ada aturannya Bapak Ibu. Ada aturan-aturan memberikan penghargaan atau reward pada anak-anak. Yang pertama, fokuslah kepada prosesnya, bukan hasilnya. Ingat, fokus kepada prosesnya, bukan hasilnya yang dinilai, tapi prosesnya. Misalnya, kita suruh anak kita untuk menghafal bacaan-bacaan sholat. Ingat, dia sudah hafal dengan berjuang sekuat tenaga dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Tapi ternyata setelah dicek oleh orang tuanya, sini bacaan sholatmu, ternyata tidak hafal anaknya. Apakah akan dihukum? Apakah tidak diberi penghargaan karena dia tidak hafal bacaan sholat yang ditekankan oleh orang tuanya? Tidak seperti itu Bapak Ibu. Saat menghukum ataupun saat kita berikan penghargaan, fokuslah pada prosesnya Bapak Ibu. Jangan fokus sama hasilnya. Proses anak menghafal bacaan sholat dari jam 7 sampai jam 12 siang itu luar biasa perjuangannya. Ingat Bapak Ibu, fokus sama perjuangannya, fokus sama prosesnya, fokus kepada keseriusan dan niat anak untuk menghafal bacaan sholat. Jangan sudah dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang dihafal bacaan sholat gara-gara tidak dapat dihukum, tak dikasih penghargaan. Tetap, aku bangga padamu anakku, meskipun engkau tidak hafal bacaan sholat, tapi kau sudah berjuang. Allah melihat perjuangan kita. Masya Allah, anak akan semangat, anak akan bergairah kembali belajar dan terus belajar. Ingat Bapak Ibu ya,
Ketika memberikan penghargaan, fokuslah kepada prosesnya, bukan kepada hasilnya. Apalagi syarat dalam memberikan sebuah penghargaan, boleh silakan tatap mata anak dan berikan senyuman. Senyuman kepada kebaikan anak juga sebuah reward. Kita tatap matanya dengan cinta, kita senyum kepadanya. Tidak pun dengan kata-kata, dengan senyuman atas sebuah kebaikan yang mereka lakukan, anak-anak sudah merasa dihargai, jemaah. Apalagi, ya, ada juga sebuah reward yang sangat sederhana melalui pujian. Bagus nak, lanjutkan nak. Bagus nak, ibu bangga padamu nak. Bagus nak, mantap nak. Bagus nak, keren nak. Itu sederhana tapi mengandung dorongan yang luar biasa untuk anak kita. Ya. Tapi ingat, syarat yang berikutnya dari penghargaan kita bukan penghargaan palsu. Misalnya nih, anak bodoh, kita hargai dia dengan kepalsuan. Pandai kali kau nak. Ya, anak sudah tahu dia tidak pandai. Anak tahu dia tidak pandai, tapi ibunya bilang dia pandai. Ya, ini juga agak hati-hati. Memang kita tidak boleh mengatakan dasar bodoh kau nak, tak boleh. Tapi hati-hati. Nakku, berjuanglah nak. Ibu yakin kau pasti bisa nak. Berjuang nak. Ibu yakin sekarang kau tak bisa nak, tapi aku yakin engkau akan bisa suatu saat nanti nak. Lihat nak, siapa pakar matematika? Robert Einstein. Ya, lihat dia, Robert Einstein. Dia dulu dihina oleh orang lain nak. Dia dulu dibilang bodoh nak. Tapi ternyata dia menemukan hukum matematika. Luar biasa. Kita berikan motivasi. Artinya apa? Hati-hati juga dalam memberikan penghargaan. Jangan berikan penghargaan palsu, nanti bisa juga itu mendonkan anak kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang kedua. Kenapa anak kita suka berbohong? Karena saat mereka lakukan kesalahan, mereka dihukum. Saat melakukan kebaikan, mereka tak dihargai. Sehingga mereka akan menjadi pembohong. Adapun yang ketiga, kenapa anak-anak ibu, anak-anak kita suka berbohong? Yang ketiga adalah karena anak kita ini pun ingin mendapatkan pengakuan, Bapak Ibu. Setiap orang menghendaki agar keberadaannya selalu diakui oleh orang lain. Itu kodratnya manusia, Bapak Ibu. Setiap manusia yang tinggal di lingkungan sosial hendak diakui sebagai bagian daripada sosial itu. Manakala suatu saat orang itu ya sesuatu hal dianggap tidak ada, padahal dia ada, maka dia akan merasa kecewa. Dia adalah seorang anak yang telah melakukan tugasnya sebagai seorang anak, tapi tidak dianggap oleh orang tuanya. Ya, anaknya telah melakukan tugasnya sebagai seorang anak, dia telah belajar, dia telah berjuang keras sebagai seorang anak, tapi tidak dianggap oleh orang tuanya. Ingat, anak juga punya keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang tuanya. Hargai dia. Berikan motivasi kepada anak-anak kita. Itulah yang ketiga. Keinginan anak untuk mendapatkan pengakuan orang tuanya. Karena ketika anak tidak mendapatkan pengakuan dari orang tuanya, dia lebih cenderung untuk berbohong, ya. Dia lebih cenderung untuk berbohong. Adapun yang keempat, Bapak Ibu, kenapa anak-anak kita menjadi pembohong? Kenapa anak-anak kita suka berbohong? Ini yang sering terjadi. Ini yang sering terjadi. Hati-hati, saya ulangi Bapak Ibu. Ini yang sering menjadi penyebab anak-anak suka berbohong. Yaitu tuntutan orang tua yang terlalu tinggi. Ekspektasi orang tua yang terlalu tinggi. Ingat jamaah, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Mereka punya potensi masing-masing. Jangan paksakan anak kita dapat konten 100 kalau kemampuannya hanya 50 jemaah. Ingat, kalau fungsi kognisi anak kita hanya 50, sedangkan ekspektasi orang tuanya 100, Masya Allah, anak akan tertekan. Bahkan anak akan sakit mental. Anak akan berusaha bagaimana mencapai target orang tuaku 100 sedangkan kemampuanku 50. Disinilah sering terjadi anak dapat konten 5, takut ditunjukkan sama orang tuanya di rumah.
Sehingga anaknya memonten sendiri, dipalsukan nilainya. Kenapa? Takut dimarah orang tua karena nilainya rendah. Astagfirullah, ini sering terjadi Bapak Ibu. Tuntutan orang tua terlalu tinggi. Kita paksakan anak kita untuk jago main bola. Padahal kan anak kita hobinya main badminton. Kita harus tahu bakat anak kita, kemampuan anak kita, intelektual anak kita. Ketika kita telah kenali anak kita, kemampuan anak kita, intelektual anak kita, maka kita akan membimbing mereka, mencetak mereka sesuai dengan bakatnya. Jangan terlalu tinggi memberikan ekspektasi kepada anak kita. Memang inilah yang terjadi. Banyak orang tua sekarang ini yang menjadikan indikator sukses anaknya adalah jika punya rumah mewah di hari besar mereka. Jika punya mobil, itu baru sukses. Jika punya tanah yang luas, itu baru sukses. Jika punya pekerjaan yang banyak, jabatannya tinggi, itulah sukses. Sehingga orang tua berjuang menjadikan anak sukses dunia. Dari usia TK dileskan dari pagi sampai sore. Masuk SD, les lagi. Masuk SMP, les lagi. Masuk SMA, les lagi. Masuk kuliah, les lagi. Sehingga dia merasa tertekan. Ya kalau dia mampu. Kalau dia tidak mampu, anak bisa sakit. Bahkan anak bisa gila karena tuntutan orang tuanya. Sehingga untuk menutupi tuntutan orang tua yang sangat tinggi, anak-anak menutupinya dengan berbohong. Bapak Ibu yang punya anak, jangan terlalu tinggi membuat sebuah tujuan besar untuk anak-anakmu. Sesuaikan dengan bakatnya, sesuaikan dengan kemampuannya. Karena apa? Karena tuntutan orang tua yang terlampau tinggi akan membuat anak menjadi predator, pembohong. Dan engkau orang tua akan menjadi korban kebohongannya. Adapun yang kelima Bapak Ibu, kenapa anak-anak kita suka berbohong? Kenapa anak-anak kita menjadi pembohong? Karena dia meniru orang-orang terdekatnya. Ingat Bapak Ibu, anak meniru orang-orang terdekatnya. Orang-orang terdekatnya suka berbohong. Sehingga dia merasa bahwasanya berbohong itu boleh. Berbohong itu tak apa-apa. Itu menurut mereka. Demi Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang terdekat dari anak? Ayahnya, ibunya, saudaranya, kakaknya, adiknya, teman sepermainannya, gurunya, teman-temannya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang kebohongan orang tua. Karena itulah yang selalu dia hadapi di rumahnya. Ingat, kalau anakmu suka berbohong, salah satu penyebabnya karena orang tua suka berbohong. Ustadz, emang ada orang tua berbohong pada anaknya? Banyak. Hati-hati Bapak Ibu, banyak hari ini orang tua berbohong pada anaknya. Padahal kita tahu uswatun hasanah adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk pendidikan anak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, karena pendidikan ala Rasulullah yang paling utama, paling pertama adalah uswatun hasanah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah. Rasul adalah orang yang jujur, sehingga sahabat-sahabat terbentuk menjadi orang yang jujur. Sahabat-sahabat dan Rasulullah adalah orang yang sangat rajin bersedekah, sehingga sahabat-sahabat yang lainnya melihat akhlak Rasulullah dan para sahabat mengikuti kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Begitu juga jika orang tua selalu berkata jujur, anak juga akan terlahir menjadi anak yang jujur. Tapi lihat yang terjadi di lapangan Bapak Ibu. Sehari-hari orang tua membohongi anaknya. Saya ulangi Bapak Ibu yang merasa pernah membohongi orang tua, bertobatlah. Engkau telah mencetak anakmu menjadi anak pembohong. Apa kebohongan yang sering dilakukan oleh orang tua? Yang pertama, misalnya nih, Bapak Ibu berjanji sama anak, nak mandi ya nak ya, supaya besok kita pergi ke taman. Nak mandi ya nak ya, besok kita pergi ke taman. Dia mandi, hari esok tiba, tidak jadi ke taman. Dan orang tua tidak minta maaf. Orang tua tidak memberikan alasan kenapa tidak jadi ke taman. Ini akan membentuk karakter anak. Ternyata bohong itu boleh. Ibuku sendiri berbohong, katanya besok mau ke taman, tapi tidak jadi ke taman. Ingat saat anak-anaknya pergi ke Giant,
ke Ramayana, ke SKA, ke pasar, menggendong anaknya. Anaknya menangis minta sebuah boneka. Bapak, ibu, aku mau boneka. Adik mau boneka. Apa kata bapak ibunya? Terlihat ringan, tapi ternyata sangat berbahaya. Nak, boneka itu tak dijual, nak. Hanya untuk mencegah agar anak tidak meminta boneka itu. Orang tuanya berbohong, nak. Boneka itu tak dijual, nak. Padahal alasan saja supaya tidak dibelikan. Apalagi? Ya, ketika orang tuanya sedang dalam perjalanan, di motor, di mobil, ayahnya menyetir, anak-anaknya bertanya, "Ma, Pa, masih jauh, Pa? Lama kali sampainya, Pa?" Sering ya, Bapak Ibu, anak-anak kayak gitu ya. Nah, apa kata orang tuanya? "Bentar lagi, nak, bentar lagi sampai." Padahal masih lama. Padahal masih jauh. Katakan saja masih jauh, nak. Kenapa harus bentar lagi? Bentar lagi, bentar lagi. Padahal masih lama. Bentar lagi sampai, padahal masih lama sampainya. Dekat lagi, padahal masih jauh. Sering sekali orang tua melakukannya. Apalagi kebohongan orang tua. Ya. Nih, ya. Kalau bandel ditangkap polisi. Kalau bandel ditangkap polisi. Atau kalau nakal disuntik sama dokter ya. Untuk menakut-nakuti, dibuat kebohongan. Padahal dia bandel, polisinya tak ada. Dia nakal, tukang suntiknya tak ada. Sehingga dia akan terpatri dalam dirinya, berbohong boleh. Nggak ada polisi, nggak ada tukang suntik. Apalagi, ini berbahaya jemaah. Ini berbahaya Bapak Ibu, kebohongan orang tua pada anaknya. Apalagi, misalnya anak sakit, anak demam, ngasih minum obat payah. Ya saya, Bapak Ibu punya anak sulit ngasih obat, sehingga orang tuanya berbohong. Obatnya pahit. Orang tuanya berbohong. "Nak, minum nak obatnya, nak, manis kok. Manis kok. Padahal pahit. Enak obatnya, nak, minumlah, padahal nggak enak. Setelah diminum tak enak." Sehingga anak merasa ternyata ibuku berbohong. Kata ibuku obatnya manis, padahal pahit. Kata ibuku obatnya enak, padahal tak enak. Astagfirullahaladzim, apa salahnya? "Nak, minum obat, nak, biar sembuh." Apa salahnya jujur? Kenapa harus berbohong? Apalagi anak malas mandi. Anak ibu ada yang malas mandi, sulit untuk diajak mandi ya. Orang tuanya agar anaknya mandi, apa katanya? "Nak, yuk nak, kamar mandi nak, sikit aja, diguyur sikit aja." Padahal diguyur seluruhnya, dimandikan seluruhnya. Katanya tadi di awal sikit. Mandi sikit aja, nak, bilas-bilas aja sikit, nak, percik-percik aja, nak. Padahal mandi seperti biasa. Kita telah mencetak anak pembohong karena kebohongan orang tuanya. Apalagi, ya Allah, banyak sekali. Misalnya, nih, ada musim corona, ada orang bawa map ke rumah, dibuka oleh anaknya. "Siapa yang datang, nak?" Ada orang bawa map. Orang tuanya bilang ayah ndak ada ya. Bilang ayah lagi keluar ya. Ya Allah, engkau ajari anakmu berbohong. Ingat, berbohongnya anak sebab kebohongan orang tuanya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu yang kelima. Yang terakhir, kenapa anak kita suka berbohong? Biasanya adalah karena melindungi orang-orang terdekatnya, melindungi temannya, melindungi orang lain, melindungi saudaranya. Dia tidak mau saudaranya dalam kesulitan sehingga dia berbohong. Ya, misalnya ada penagih hutang untuk ayahnya. Penagih hutang, "Mana ayahmu?" Dia mau nagih hutang. Anaknya untuk melindungi ayahnya berkata, "Ayah nggak ada, ayah pergi." Ingat, sering sekali ini terjadi. Ya, misalnya di sekolah, banyak teman-teman kita sebangku, banyak teman sekelas berbohong melindungi teman sekelasnya kepada gurunya. Ini sering terjadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 42, "Wala talbisul haqqu bil batil wa taqtumul haqqu wa antum ta'lamun." Janganlah kalian campur adukan antara kebenaran dan kebatilan, dan jangan kalian menyembunyikan yang benar padahal kalian mengetahuinya. Ternyata sering sekali anak menyembunyikan kebenaran untuk melindungi kesalahan orang lain. Hati-hati. Solusinya apa? Solusinya adalah lihat siapa teman-teman sepergaulan anak-anak kita, teman-teman sekelasnya, teman-teman sepermainannya. Jangan sampai kita
dekatkan dia sama orang-orang yang berbuat kesalahan, karena kecenderungan seorang adalah untuk melindungi orang-orang terdekatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah 6 penyebab kenapa anak-anak kita menjadi seorang pembohong, ya. Yang pertama, orang tua salah memberikan hukuman kepada anak-anaknya. Yang kedua, kurangnya reward atau penghargaan untuk anak-anaknya. Yang ketiga, keinginan anak untuk mendapat pengakuan dari orang tuanya dan dari orang lain. Yang keempat, tuntutan orang tua terlalu tinggi kepada anaknya. Yang kelima, anak meniru kebohongan-kebohongan orang tuanya. Dan yang terakhir, melindungi orang lain. Itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, sedangkan kebohongan membawa kepada keburukan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.